Cara gampang cari cuan ribuan dolar dari Facebook Pro. Nah, di video ini saya akan bahas soal FB Pro. Karena ada beberapa orang yang suruh bahas FB Pro. Ini bisa jadi peluang juga buat teman-teman ya. Siapa tahu cocok bikin konten kayak reaction. Yuk langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Pantengin sampai akhir ya supaya paham teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas ya soal Facebook Pro. Gimana caranya untuk menghasilkan uang dari Facebook Pro atau FB Pro? Oke, langsung aja ya teman-teman. Ini kemarin saya menemukan video dari Kak Alan Pendong. Nah, konten-konten beliau ini di FB Pro ini sangat-sangat simpel, mudah, sederhana ya konten-kontennya ya teman-teman. Yaitu konten apa? Konten reaction. Apakah ada penontonnya? Tentu ada dong. Dan apakah konten seperti ini boleh? Ya, gimana ya rata-rata video Facebook ini reaksi dan komedi-komedi yang rame ya teman-teman itu video di Facebook seperti ini ya yang rame-rame itu. Seperti reaction seperti beliau Alan Pendong. Coba lihat di sini beliau pengikutnya aja udah 2,5 juta pengikut ya teman-teman. Dan di sini videonya ada nge-reaction beberapa video, ada yang 18.000, ada yang 11.000. View-nya itu ada yang 42.000, ada yang 40.000. Di sini beliau itu nge-reaction ke banyak dari video-video luar ya teman-teman. Nah, ada yang dari video-video Arab, pokoknya istilahnya video-video dari luar yang direction. Coba kalian langsung bikin konten-konten keseharian ini itu malah jarang ya view-nya atau penontonnya malah kebanyakan seperti reaction-reaction seperti ini karena video yang sudah viral atau yang lagi viral kemudian kita reaction, nah jadi kita ikutan viral jadinya gitu bos. Teman jadinya seperti itu ya teman-teman. Cuman nggak tahu ya beliau ini ngomong atau doubling. Nah, cuman saya menyarankan buat teman-teman mungkin ada yang mau bikin video reaction seperti ini, yang mau bikin video reaction untuk lebih aktif, apa itu ya ngomongnya itu harus lebih aktif seperti contoh Rizal Muk, Andre Suhen, terus Rizky Aulia, OGTV kan banyak yang bikin video-video reaction. Beliau itu jadi kebanyakan reactionnya gitu, nggak cuma nongolin video lalu kita senyum-senyum enggak ya. Nah, sederhana aja sih konten-konten beliau ini, video-video yang sudah ada. Tapi kebanyakan video beliau ini video-video dari luar negeri ya, Kak Pendong ini. Video-video dari TikTok juga bisa yang lagi viral atau yang pokoknya yang lagi rame-ramenya dibikin reaction. Tapi kenapa saya sih kurang suka konten di FB Pro? Pertama, yang jadi permasalahan saya kurang suka konten di Facebook Pro adalah sistem untuk pelanggaran dan kayak kena hak ciptanya itu terlalu aneh menurut saya, kalau menurut saya pribadi. Kadang video saya dulu pernah bikin sendiri kena pelanggaran, video hak cipta, katakanlah mungkin video saya mirip orang lain kah dan entah kenapa komplainnya itu agak susah interaksinya kalau sama Facebook, beda sama YouTube yang kita bisa chat langsung gitu ya. Kalau misalkan interaksinya atau mau komplain-komplainnya gitu guys. Mungkin lebih baik sekarang saya masih mempunyai kendala-kendala seperti itu ya. Kalau misalkan saya bikin konten di Facebook, tapi entah kalau misalkan ke depannya mungkin saya juga ada rencana bikin konten-konten reaction seperti ini di Facebook. Nah, bagaimana sih caranya bikin konten seperti ini yang aman tentunya
yang jangka panjang. Nih teman-teman, ngeditnya itu jangan cuma dipotong bawah seperti ini dan di atas seperti itu jangan. Tapi ada kalanya teman-teman ganti kalian sebagai poolnya yang di reaction-nya tampilkan videonya sedikit aja kalau menurut saya. Terus kadang dibesarin video kalian juga seperti contoh aja seperti Rizal Muk, OJTV coba kalian tonton kan kadang-kadang mereka dibesarin terus dikecilin lagi, terus dibesarin lagi videonya, maksudnya gambar kitanya gitu. Jadi harus bener-bener kayak yang kita nge-reaction video tersebut gitu. Tapi jangan salah konten-konten seperti ini kalian pasti akan menerima seperti hujatan dan hujatan ya yang bertubi-tubi. Pasti ada yang pro atau yang tidaknya kalau bikin konten-konten reaction itu. Nah, di luar negeri pun sama gak cuma di Indonesia aja. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang tidak suka membuat konten reaction seperti ini. Kenapa ada yang gak suka, ada yang pro, atau ada yang kontra? Katanya nyuri konten orang lain lah, upload kah, gak punya skill lah, dan lain-lainnya. Banyak kan orang-orang yang gak pro itu komentarnya pedas-pedas atau apa jangan hiraukan itu. Cuma sebenarnya konten reaction memang sudah ada dari dulunya dan platform pun mengizinkannya untuk nge-reaction video. Emang diizinkan dari dulunya guys, video-video reaction seperti ini. Tapi dengan kadar tertentu ya teman-teman, gak cuma asal kalian nongolin wajah, taruh di pojok kiri, di pojok kiri atas, di pojok kiri bawah, atau dipotong sebagian, nggak kayak gitu ya teman-teman bikin video reactionnya. Harus ada benar-benar kita nge-reaction. Semua ada perjalanan dan aturannya juga ya teman-teman. Saya sendiri pun sebenarnya pengen bikin konten seperti ini, nge-reaction ini. Kayaknya apa itu namanya enak banget ya bikinnya. Tinggal nyalain kamera, ngelihat HP atau laptop, memberikan reaksi, nanti videonya tinggal di-download, harus di-download ya. Saat editing tinggal dicantumkan, jangan lupa cantumkan seperti pembuat videonya. Ada kalanya kan nanti si pembuat videonya komplain, kita bisa kena hak cipta, teman-teman. Kalau bisa menurut saya yang si punya videonya tersebut dicantumkan juga di dalam video kita. Jadi gampangnya itu sehari mau bikin 5 video, mau bikin 10 video pun gampang banget kayaknya. Tinggal cari bahan videonya, banyak kan di TikTok, di Facebook yang lagi viral-viral, lalu kita reaction. Cuma yang jadi masalah adalah kalau kita ngeditnya nggak sesuai dengan porsinya, maksudnya dengan aturannya, maka siap-siap aja video teman-teman susah untuk dimonet dan sebagainya. Biasanya kalau misalkan konten-konten reaction ini katanya susah untuk dimonetnya ya teman-teman. Lalu buat apa kita bikin konten kalau misalkan tidak di monet dan tidak menghasilkan uang, kan sia-sia juga. Yang terpenting kita harus monet dulu, nah baru kita apa namanya semangat gitu. Nah, untuk saat ini di Facebook syarat monetnya itu tunggu jalur undangan ya teman-teman. Beda kalau dulu kan ada syarat-syarat tertentu, baru tiba-tiba kita mengajukan. Kalau dulu kan harus sekian ribu pengikut, harus sekian ribu penonton, nah baru kita mengajukan langsung dimonet. Nah, sekarang itu nanti kita akan ada notifikasi nunggu jalur undangannya ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kalian gak usah mikirin apa-apa, gak usah mikirin monet, kalian tinggal fokus aja ngonten, nanti bakal ada notifikasi, ada undangan sendiri, dan kalian kerjakan misi-misi harian dari Facebook. Kan di Facebook itu ada istilahnya misi-misi hariannya, seperti harus bikin video dalam seminggu sekian, bikin reel sekian. Insya Allah kalian akan dapat di sana nanti surat undangan atau notifikasi undangan ya. Amin amin ya Allah.
Ini saya kasih tahu juga di sini, market di FB itu atau di Facebook itu berbeda dengan market di platform lainnya. Semua platform mempunyai ciri khas atau audien yang berbeda-beda. Audien itu penonton yang berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan mau yang mana. Jadi di Facebook itu eh, beda audiennya sama di platform yang lain. Kalau misalkan di YouTube kan kebanyakan yang nontonnya itu ada yang mau tutorial istilahnya, ada yang macam-macam lah istilahnya nggak kayak di FB. Untuk di FB itu saya pelajari rata-rata kontennya seperti reaction kebanyakan nggak semuanya sih. Semuanya karena mudah untuk dimonet kalau untuk di Facebook. Nah, reaction itu mudah untuk dimonet kalau misalkan untuk di Facebook seperti hiburan-hiburan atau konten-konten kayak film potongan gitu loh. Kalau misalkan Facebook itu mudah banget untuk dimonetnya. Kalian harus tahu market audien atau penontonnya rata-rata di FB Pro yang nonton usia 35 tahun ke atas. Jadi di FB Pro itu atau di Facebook itu yang nontonnya itu rata-rata orang tua atau ibu-ibu rata-ratanya. Buka FB kebanyakan di Facebook itu buka FB hanya untuk nonton aja atau pengen hiburan aja. Beda bukan kayak konten-konten tutorial kayak di YouTube kan. Kalau di YouTube kan banyak konten kayak tutorial gitu. Kalau misalkan konten tutorial dimasukkan ke Facebook kan nanti menurut saya nggak bakalan kurang laku istilahnya. Bisa juga di FB itu kalau kalian punya hobi apa itu main burung atau mancing dan sebagainya itu itu bisa kalian kontenin di FB akan cepat naik view-nya kalau misalkan konten-konten begitu. Yang penting aktif aja upload videonya di Facebook Pro. Istilahnya konsisten mau sehari 3 video, mau sehari 4 video, mau sehari lima video, makin banyak video makin banyak anunya auden atau cara cepat berkembang akunnya. Mungkin ini bisa kalian jadikan inspirasi ya teman-teman atau ide buat yang masih bingung untuk bikin konten. Yang penting kalian sekali lagi harus konsisten bikin konten sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Insya Allah ada bagian kalian rezeki di situ. Mudah-mudahan ya menghampiri teman-teman semua. Amin. Cukup sekian video konten hari ini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga bicaranya kurang jelas atau belepotan. Mohon maaf banget ya teman-teman. Cukup sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.